Nah itu sering nggak tercapai oleh orang tua ini. Mereka kira sedikit saja sudah cukup, yang penting anaknya makan. Jadi kuantitas itu penting. Yang kedua kualitas. Ada orang tua yang mengira yang hanya memberikan bubur sama tepung beras saja, tepung beras sama ASI sampai usia 7 bulan 8 bulan hanya tepung beras. Padahal di usia 6 bulan itu sudah harus menu yang lengkap. Yang tadi saya sampaikan kalau bisa 8 kategori makan tuh ada, misalnya protein hewani, harus ada bubur tentunya ya, tepung berasnya, kemudian harus ada telur, harus ada sayuran, ada buah, ada susu lagi di samping asinya. Jadi harus lengkap, nggak hanya bubur atau air tajin, malah lebih parah lagi itu air tajin. Tuh, nah setelah RPASI itu sampai 12 bulan ke atas juga harus menu keluarga yang seimbang. Mungkin sudah sering lah pasca 5 sempurna. Nah kadang-kadang anak-anak kita itu picky eater. Picky eater tuh milih hanya mau makan makanan tertentu aja, seperti nasi sama ayam goreng, nasi sama telur. Nah itu sangat berperan itu adalah pola asuh ibu ya, pola asuh ibu. Pola asuh ibu itu ada ibu dan keluarga lah, dan ayah ya. Ada yang pola asuhnya itu adalah permisif. Permisif itu dia nuruti semua keinginan anaknya. Ada pola asuh yang otoriter. Otoriter itu dia yang berkuasa, anaknya yang dipaksa-paksa makan. Nah yang ketiga yang paling bagus itu otoritatif. Dia tahu mana yang benar dan dia encourage, diajak anaknya untuk melakukan apa yang dia tahu benar itu. Itu yang paling baik. Nah yang banyak itu, cukup banyak saya temui itu permisif. Jadi ngikutin anak mau apa dia kasih, anak mau apa nggak kasih, dia kasih. Jadi anak yang dia tahu, dia mungkin juga kurang tahu apa yang benar, atau dia tahu tapi dia tidak memperjuangkan apa yang dia tahu benar itu, sehingga akhirnya anak jatuh ke gizi kurang, lama-lama berujung ke stunting. Itu yang harus kita intervensi. Kalau anak susah makan itu gimana cara nangannya? Kalau yang kayak pilih-pilih tadi hanya mau makan ini, itu ngatasnya gimana itu? Panjang mbak itu ceritanya. Tadi dokter menerangkan bahwasanya 24% stunting di Indonesia dok ya? Iya. Kalau lebih spesifik mungkin di Sumsel atau Kota Palembang berapa persen? Kemarin ada ya datanya pak ya? Iya, saya lihat ya. Boleh deh. Itu udah dikumpulin sama loh. Kemarin baru artikelnya saya baca. Nih, di Sumsel sendiri 24,8. 24,8. Iya. Kalau nasional? Nasional itu 24. Oh, berarti kita di atas ya? ya? Itu kan, ya kalau di gambar pas-pasan gitu lah, lebih tinggi dikit. Kira-kira kenapa Sumsel ini lebih tinggi gitu dok, kurang lebih? Ada ini nggak analisanya? Faktor ekonomi atau gimana? Pastinya faktor ekonomi pasti ya pengaruhnya pak ya. Gitu. Tapi sebenarnya untungnya sih kita bukan 10 provinsi terbanyak ya. Tadi kalau lihat di gambar tuh kan kita mungkin yang ke 14 atau 15 gitu ya. Gitu. Faktor perekonomian, faktor pengetahuan, juga sama faktor ya higiene, sanitasi. Mungkin ada tempat-tempat yang masih sulit dapat air bersih. Bisa karena itu. Kalau Kota Palembang sendiri kemarin tuh sedikit lebih rendah ya, 16%. 16% Ya, di bawah. tapi kalau yang kabupaten-kabupaten kita nih kayak Oku 31, Oku 32, mungkin akses air bersih juga sulit, pengetahuannya kurang, perekonomian nggak ada uang untuk beli makanan yang bergizi kan. Ekonomi tadi. Ada lagi? Ya terakhir pesannya untuk masyarakat gitu dok, yang simpel apa nih yang menghindari stunting kecil sudah panjang tadi? Apa nih? Satu, kenali dulu ya, kenali stuntingnya. Kemudian masyarakat perlu tahu apa dampaknya, dan juga ikuti kalau ada seminar-seminar awam itu, ikuti, tingkatkan pengetahuan, pengertian bagaimana menjaga gizi anak yang seimbang, sehingga orang tua itu bisa memberikan makanan pada anak sesuai dengan yang seharusnya untuk bisa menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang pandai, yang cerdas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.